tahun ke-11 setelah hijrah, menjelang wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada halaman 403 dari kitab Ar-Rahiq Al-Mahtum, ya, ini yang versi cetak, ya, yang saya sampaikan ke jenengan ini adalah versi cetak, bukan versi yang digital. Kalau versi digital mungkin halamannya berbeda. Saya sampaikan, jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan mulai tubuh beliau mulai lemah, ya, menjelang wafatnya, di pangkuan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, setelah beliau memanggil kedua cucu beliau Hasan dan Husain, wada'a al-Hasan wal Husain, ya, kemudian keduanya dicium oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberi nasihat kepada keduanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun lalu memanggil istri-istri beliau dan memberikan nasihat pula. Nah, setelah memberikan nasihat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di pangkuan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau ini mengucapkan perkataan begini. Ya Aisyah, ma'azalu ajidu alamat ta'am alladhi akaltu bi Khaybar. Fahada awan wajadtu inqita'a ibhari min dzalika as-sam. Wahai Aisyah, saat ini aku masih merasakan sakitnya akibat racun yang pernah aku makan di Khaybar. Sampai-sampai beliau berkata, fahad awan wajadtu inqita'a ibhari. Seakan-akan urat nadiku ini terputus karena sakitnya itu, akibat racun ini. Inilah kira-kira gambaran dari makna apa yang beliau ucapkan. Jadi beliau memang pernah diracun di peristiwa Khaybar, pada perang Khaybar. Di sini disebutkan peristiwanya yang melatar belakangi kenapa Rasulullah SAW merasakan sakit akibat racun yang beliau sempat rasakan, ya, di Khaybar, yang dimasukkan oleh salah seorang perempuan dari orang-orang Yahudi di Khaybar. Di sini disebutkan ketika nama walammat ma'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Khaybar ba'da fataha ahdat lahu Zainab bintil Haris. Mari sahabat sekalian, jamaah sekalian, saya sebutkan nama perempuan yang memberikan racun kepada Rasulullah SAW, memberikan racun di makanan Rasulullah SAW. Dia adalah Zainab bintil Haris. Siapa dia? Imra'atu Salam ibn Mishkam. Catat baik-baik, dia adalah istri dari Salam ibn Mishkam. Ini orang Yahudi semua. Nama Salam ibn Mishkam ini mohon ditandai. Nanti jamaah sekalian akan mengerti kenapa perempuan ini sampai begitu berani, dan akan nampak kedustaan dari orang-orang Yahudi ini. Karena upaya pembunuhan ini bukan hanya dilakukan oleh si istri ini. Suaminya itu pernah terlibat rencana pembunuhan terhadap Rasulullah SAW pada peristiwa Bani Nadir. Nah, ceritanya nanti setelah ini. Saya tunjukkan dulu, saya ceritakan kepada sahabat sekalian, inilah perilaku orang Yahudi itu. Bahkan ketika mereka telah kalah, mereka berpura-pura baik, berpura-pura menyerahkan diri, berpura-pura bersedia akan masuk Islam. Ternyata ketika memasakkan memberikan hadiah, karena Rasulullah SAW tidak akan menerima sedekah dan zakat. Rasulullah SAW ketika diberi hadiah, maka Rasulullah SAW menerima. Dan kambing yang dibakar, yang dimasak ini, ya, tidak ada satupun ini yang tidak dilumuri racun. Hanya saja, waqad sa'alat ayya udwin ahab ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sempat bertanya perempuan ini kepada para sahabat, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan
daging kambing itu dari bagian tubuh yang mana yang paling beliau suka. Ya. Maka disampaikanlah kepada dia ini oleh para sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu paling suka itu adalah dira, ya. Daging kaki kambing bagian depan, bahkan menyebutnya seperti itu. Maka begitu mendengar itu, tanpa diketahui oleh para sahabat, perempuan ini memperbanyak racun di bagian itu. Lalu dihidangkanlah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebutkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mengambil, kemudian menggigit dan mengunyah, tiba-tiba beliau memuntahkan itu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna hadzal azam la yuhbiruni annahu masmum. Tulang ini, maksudnya tulang yang dira itu, kaki kambing itu, sesungguhnya dia telah memberitahuku bahwa dia telah diberi racun. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat mengunyah, dan itulah salah satu sisa racun yang sudah mengenai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui tenggorokan beliau. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selamat, tetapi salah seorang sahabat, ya, bernama Bishr ibn al-Barra itu sudah menelan daging itu. Sahabat yang lain belum sempat, tapi Bishr ibn al-Barra sudah terlanjur menelan, maka dia meninggal saat itu juga, terkena racun itu. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu memanggilnya. Mahamluki ala dzalik. Ditanya, kenapa kamu lakukan ini? Perempuan ini dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kamu lakukan ini? Maka dia menjawab, qultu in kana malikan istarahtu minhu wa in kana nabiyyan fasayuhba. Kalau engkau raja, kalau dia seorang raja, katanya dikatakan, maka aku akan terbebas darinya. Tapi jika dia seorang nabi, dia niscaya akan diberitahu. Disinilah terjadi perbedaan riwayat. Dalam riwayat yang disebutkan ada dua oleh Syekh Syafir Rahman Al-Mubarakfuri. Pertanyaan kan lalu begini, bagaimana dengan perempuan ini yang telah meracun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Riwayat pertama menyebutkan dia dimaafkan, dibiarkan. Tetapi riwayat kedua menyebutkan, oh tidak, dia dihukum mati, dikisos karena Bishr ibn al-Barra itu meninggal dunia akibat racun yang ditaruh pada makanan itu. Nah, jemaah sekalian semua rahmati Allah, sahabat sekalian, ini salah satu gambaran tentang apa yang mereka lakukan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bukan peristiwa pertama kali. Ya, maka catat baik-baik nama itu Zainab binti Al Haris, dan dia adalah istri dari Salam ibn Mishkam.